Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari anggota kelompok 7 yang terdiri dari Ayu Setiawati, Gidan Fahri Suni, dan saya, Rafli Ali, sebagai selaku moderator pada presentasi hari ini. Dosen pengajar Bahasa Indonesia yaitu Pak Abdul Latif, MPD. Next slide. Pengertian kutipan. Kutipan itu adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, Karaf 1994-179 mendefinisikan kutipan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku ataupun majalah. Jenis-jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Berdasarkan cara pengutipnya, kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. Kutipan tidak langsung, yaitu pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Cara mengutip kutipan tidak langsung, yaitu berdasarkan cara pengutipnya, kutipan tidak langsung ini hanya mengambil pokok pikiran atau intisarinya saja. Pada slide berikutnya, yaitu teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Kutipan langsung, pola penulisan ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Untuk itu, untuk teknik mengutip berdasarkan bentuknya terdiri dari dua, yaitu untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris dan juga kutipan yang lebih dari 4 baris. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, caranya itu pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Kedua, kutipan itu diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Tiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. 4, mencantumkan sumber referensi. Contohnya itu, pembelajaran sebagai suatu yang bersifat sistematis tersebut. Dinyatakan pula Dimyati dan Mujono 1999-267 yang menyatakan bahwa kutip 2, pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Titik kutip 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Setiawati. Yang kedua, untuk teks yang lebih dari 4 baris, caranya yaitu yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Yang kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda tutup. Yang ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Contohnya, sebuah pikiran yang menyebar di kalangan banyak orang serta masyarakat luas dengan penggambaran buku-buku sebagai benda yang tidak berjiwa, tidak efektif, serba tenang yang terdapat dalam tempat kelindungan sejuk, dan kedamaian yang berasal dari banyak biara dan universitas. Bahkan juga berasal dari tempat pengasingan yang jauh dari dunia materialistik dan jahat ini. Penulisnya yaitu Asrul Sani 1959-7.
Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengutipan langsung, bahwa ketika mengutip langsung, apapun yang terdapat dalam teks harus ditulis apa adanya, meskipun dalam teks sumber terdapat kesalahan. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai mana yang salah, maka hal itu dapat ditandai dengan menggunakan simbol buka kurung siku dengan berisi tulisan SIJ, tanda seru. Contohnya, Indonesia berasal, diberikan tanda kurung siku yang bertuliskan SIJ, tanda seru, meraih medali emas. Karena seharusnya kata berhasil ditulis berhasil. Karena pada kalimat itu, huruf H dalam kata tersebut hilang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung adalah teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu. Menulis semua teks tersebut tentu dapat mengganggu konsentrasi pembaca selain juga akan membuat halaman lebih banyak. Maka yang harus dilakukan adalah dengan memberikan titik elipsis atau 3 titik pada bagian yang akan dihilangkan. Selanjutnya ada karakteristik kutipan langsung dan tidak langsung. Karakteristik tak langsung berbeda dengan kutipan langsung yang dapat dilihat dari teknis penulisannya, yaitu yang pertama, terintegrasi teks pertama, yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip, yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika satu spasi, maka satu spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan. Contoh kalimat kutipan tidak langsung, yaitu seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jidan. Selanjutnya ada teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Paling tidak ada 2 variasi, yaitu catatan tubuh karangan atau body note dan catatan kaki atau footnote. Yang pertama ada catatan tubuh karangan atau body note. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun majalah, yang tidak memungkinkan penulisan sumber rujukan dengan pola catatan kaki. Dalam body note terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. 2. Tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim pada sebuah buku. Yang ketiga, halaman yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Selanjutnya ada catatan kaki atau footnote. Catatan kaki lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Berikut adalah unsur-unsur dalam catatan kaki, yaitu yang pertama ada nomor petunjuk, letaknya di awal dengan berbentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. Yang kedua, nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Yang ketiga, judul karangan jika bersumber dari buku. Maka bersumber dari buku. Maka judul tersebut dicetak miring dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, data perpustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Dan yang kelima, ada halaman ditulis di akhir catatan kaki. Kiat-kiat mengutip.
Berikut ini beberapa kiat dalam mengutip, yaitu yang pertama ada menerangkan kutipan, yang kedua memperkuat gagasan dengan kutipan, yang ketiga ada menyimpulkan beberapa kutipan, dan yang keempat ada membandingkan beberapa kutipan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Saya kembalikan kepada Raffi Aldi. baik, mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.